Kemudian kalau sudah mengilmui harus yakin juga dengan kalimat la ilaha illallah. Jangan sampai mengatakan tapi ragu-ragu, jangan. Maka tidak akan bermanfaat kalau ragu-ragu. Begitu juga menerima dan tunduk ketika ada perintah dari Allah, ya berusaha untuk kita terima perintah tersebut dan kita amalkan. Oke. Termasuk ibadah-ibadah harian yang kita lakukan, khususnya sholat 5 waktu itu, nyuwun ngapunten, itu harus kita jaga betul. Ya. Jangan sampai kita tinggalkan. Ya. Kemudian apalagi? Yaitu ikhlas. Ya, beribadahnya harus ikhlas, ya, dan juga istilahnya meniadakan kesyirikan yang kita bahas tadi. Ya. Kemudian patuh. Jangan sampai kita nyuwun ngapunten membangkang terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, itu jangan sampai. Kemudian kita pun juga berusaha jujur, ya, jujur dalam artian ibadah kita jujur karena Allah, itu nggih. Bukan goroh, bukan pura-pura, karena kalau kita beribadah pura-pura itu nanti masuk golongan orang munafik. Orang munafik itu blegernya muslim, backgroundnya napa nggih? Dohirnya itu seolah-olah islami, tetapi hatinya kufur. Itu jangan sampai terjadi pada diri kita. Ngaten nggih? Karena orang munafik itu ya bertolak belakang Bapak Ibu. Nggih. Ibaratnya dalamnya A, luarnya B, itu munafik. Nyuwun ngapunten nggih. Itu jangan sampai terjadi pada diri kita. Ketika ada seorang dohirnya, wah masya Allah soleh, ya, kemudian sholat, tetapi ternyata dalam hatinya itu kok benci terhadap Islam, ya, mengingkari Allah sebagai Tuhannya, maka itulah munafik. Ya, na'udzubillah min dalik. Makanya diancam oleh Allah orang munafik itu akan dimasukkan ke dalam keraknya api neraka kalau tidak bertobat. Innal munafikina fid-darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu nanti akan dicampakkan ke dalam api neraka yang paling dalam. Keraknya api neraka, wal iyadu billah. Nggih, semoga kita dihindarkan dari itu semua. Kemudian mahabbah, ya, cinta. Maksudnya cinta terhadap kalimat la ilaha illallah tadi. Kemudian kita wujudkan, kita amalkan, ya, dengan tentunya berusaha untuk mentaati perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, ya. Dan kita tidak boleh membenci kalimat syahadat tersebut, nggih. Dan tiap hari kita bersyahadat, nggih. Ketika sholat, ya, kita tidak lepas membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ya, ketika tasyahud, ya. Baik. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Maka dari hadis ini, ya, dari hadis yaitu fa innallaha harama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajhallah. Ya, sesungguhnya Allah telah mengharamkan kepada neraka orang yang berkata la ilaha illallah, tiada sesembahan yang hak kecuali Allah, dengan ikhlas dari hati sanubarinya serta mengharapkan pahala melihat wajah Allah semata. Maka dari hadis ini bisa kita ambil faidah bahwa setiap orang, siapapun orangnya, baik laki-laki maupun perempuan, ya, baik luar negeri atau negeri, jadi siapapun yang memurnikan akidah tauhidnya, begitu ya, ia pasti selamat, okay? Selamat dari api neraka, itu, okay? Dan itu harapan kita semua, ya, harapan kita semua, kesuksesan yang hakiki yang dimiliki oleh seorang hamba adalah selamat dari api neraka, masuk ke dalam surga. Doa sapu jagat bagaimana Bapak Ibu? Rabbana
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, Rabbana wahai Tuhan kami, berilah kepada kami apa? Kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lindungilah kami dari api neraka. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih.